31 kantong jenazah hingga saat ini masih dalam proses identifikasi saudara. Proses identifikasi dilakukan dengan DNA, pencocokan post-mortem dan antemortem. Sementara itu ada 14 DNA korban saat ini dibawa ke Jakarta untuk proses identifikasi dengan menggunakan metode tes DNA. Diperkirakan proses identifikasi akan selesai 2 hingga 3 hari ke depan. Sekarang masih kantong jenazah yang di Rumah Sakit Bayangkara ada 31 dan insya Allah siang hari ini atau nanti sore kita lakukan rekonsiliasi dan juga dari DNA Pusdokes kami minta dua-duanya kita menggunakan dari lab DNA juga ya, data medis, data properti kita lengkapi semua. Saya sangat berharap secepatnya, semoga 2 hari 3 hari ke depan bisa semuanya selesai. Perkembangan terkini proses identifikasi korban kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Triwidodo di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Selamat siang Kika, 31 kantong jenazah masih dalam proses identifikasi. Seperti apa progresnya dan apa tantangan yang ditemui tim identifikasi di hari ke-10 ini? Ya Bella dan juga saudara, jadi tadi kami juga sempat berbincang dengan Kabidokes Polda Jawa Timur terkait dengan apa yang sebetulnya menjadi kendala atau tingkat kesulitan yang juga kemudian dialami oleh para tim DVI yang saat ini sedang melakukan proses identifikasi terhadap 31 kantong jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini, yang mana mereka menyatakan bahwa untuk saat ini ada beberapa kendala yang juga kemudian dihadapi oleh petugas, diantaranya adalah untuk korban ini tidak memiliki KTP, yang mana karena memang usia dari korban ini sebagian besar masih belum menginjak 17 tahun sehingga akhirnya belum memiliki KTP sehingga berpengaruh terhadap data sidik jari mereka yang masih belum terdaftar di catatan kependudukan. Sementara itu saudara, untuk melakukan hal identifikasi tersebut dari pihak DVI Polda Jawa Timur ini juga kemudian melakukan sejumlah metode, diantaranya adalah pencocokan DNA yang mana dari total 31 kantong jenazah yang saat ini sudah diterima, 14 diantaranya sudah dilakukan proses pencocokan metode DNA ini di Jakarta. Sementara itu untuk pengungkapan bagaimana identitas dari masing-masing korban ini diprediksi akan memakan waktu 2 sampai dengan 3 hari ke depan. Yang mana ada 2 metode yang dilakukan. Yang pertama adalah dengan pencocokan DNA seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu kemudian yang kedua adalah pencarian data antemortem atau mengumpulkan data sebelum kejadian seperti dari keluarga, lalu kemudian foto secara fisik, ciri fisik seperti itu, lalu kemudian dokumen sekolah yang mungkin masih memiliki sidik jari. Sementara itu untuk data postmortem yaitu pemeriksaan terhadap jenazah yang dilakukan untuk mencatat ciri-ciri fisik baik itu pakaian, mengambil sampel DNA. Yang mana seperti yang tadi disampaikan bahwa untuk proses pencarian identifikasi ini diperkirakan akan memakan waktu 2 sampai dengan 3 hari ke depan. Kendala-kendala tersebut yang saat ini masih terus diupayakan, mengingat dari total 67 kantong jenazah yang juga kemudian sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, 34 diantaranya ini sudah teridentifikasi dan 31 kantong jenazah lainnya hingga saat ini juga masih dalam proses identifikasi seperti itu di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Nantinya setelah ditemukan kecocokan data seperti itu, yang nantinya akan dilakukan proses rekonsiliasi dengan anggota keluarga yang hingga saat ini juga masih menunggu proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Demikian Bella. Kika, lalu terkait dengan 14 DNA yang dibawa ke Jakarta ini, apakah ada proses identifikasi yang dilakukan dengan cara berbeda atau seperti apa? Kurang lebih caranya masih akan sama, jadi akan ada pencocokan seperti misalnya sidik jari, lalu juga kemudian tes DNA, yang mana untuk DNA dari anggota keluarga ini juga kemudian sudah diambil seperti itu, dan kemudian nantinya akan dicocokkan. Apabila sudah ditemukan kecocokan tersebut dan juga kemudian sudah dilakukan rekonsiliasi dengan anggota keluarga dan dinyatakan bahwa cocok bahwa korban tersebut merupakan anak dari anggota keluarga mereka, ini maka nantinya untuk jenazah dari korban ini akan langsung dibawa untuk kemudian dimakamkan ke keluarga masing-masing. Ada
sejumlah hal yang juga kemudian disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lalu juga sejumlah menteri yang juga kemudian kemarin sempat datang ke Sidoarjo, Jawa Timur atau di tempat kejadian perkara mengenai proses pemakaman seperti itu atau pembawaan jenazah mulai dari Rumah Sakit Bayangkara sampai dengan lokasi tinggal mereka. Yang mana kalau berdasarkan data ini ada beberapa lokasi yang berbeda. Ada yang dari Lamongan, Gresik, ada yang dari Surabaya, Sidoarjo, lalu juga bahkan ada yang dari luar Jawa yaitu di Kalimantan Barat. Nah, untuk proses pengiriman jenazah seperti itu atau membawa jenazah ke tempat nantinya mereka akan dimakamkan, ini nantinya juga akan ada fasilitas dari pemerintah yaitu berupa ambulans sampai dengan prosesi pemakaman akan ditanggung oleh pemerintah. Sehingga harapannya untuk proses pemakaman dari jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur ini nantinya tidak membebani atau tidak memberikan beban tambahan bagi anggota keluarga karena memang sepenuhnya nantinya akan ditanggung oleh pemerintah. Demikian Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Kika Madona dan Triwidodo langsung dari Surabaya. Selamat bertugas kembali.